A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin nabiyyuna al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salat beriringan salam pada Nabi kita, Nabi Yunal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam tadabbur ayat Al-Quran. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam hati mereka ada marad, ada penyakit, atau hati mereka berpenyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan, artinya penyakitnya bertambah. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka lah, bagi orang yang hatinya sakit ini, bagi orang hatinya yang Allah tambahkan sakit di dalam hatinya ini, azab yang pedih. Bima kanu, dengan apa yang telah mereka kerjakan, berupa apa? Yakdzibun, yaitu mendustakan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ayat ini menurut para mufassir ditujukan kepada orang-orang munafik. Karena ayat sebelumnya mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Apa yang ia katakan dari mulutnya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi ayat ini betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada kalbu orang-orang yang tadi berkata bahwa dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada orang yang munafik, yang hatinya tidak sama dengan tampilan luarnya, jadi keyakinannya kepada Allah itu hanya keyakinan lipstik saja, dia sebenarnya menggantungkan harapan kepada pujian orang, kepada sanjungan orang, kepada penghargaan orang, sementara dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah penyakit. Karena sebenarnya orang yang berbohong, karena di sini dikatakan bima kanu yakdzibun, mereka yang berbohong, mereka yang munafik, mereka yang berdusta, yang tidak sama apa yang di lidah dengan apa yang di hati, itu adalah penyakit.
marad, fi qulubihim marad. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya berpenyakit. Maka kalau kita mau mengevaluasi keseharian kita, ayat ini sungguh mewanti-wanti kepada orang-orang beriman, kepada kita. Kenapa? Kadang muncul di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, ada tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat di mana kita merasa bisa kita meletakkan harapan-harapan, pengharapan. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencemburu. Allah tidak mau disandingkan. La tusyrik billahi ahada. Allah tidak mau disyirikatkan dengan apapun, disandingkan dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala menyukai hati orang-orang yang selalu menggantungkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, mencontohkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hatinya selalu tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekali lagi harusnya membuat kita terus mengevaluasi perjalanan waktu demi waktu yang kita lalui. Apakah kalbu ini betul-betul sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak di dalam kesakitan? Jadi sebenarnya kalau kalbu ini tidak dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan sehat, atau yang disebut dengan qalbun salim, dalam keadaan baik, selamat, maka harusnya qalbu bisa fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Harusnya qalbu mampu menjadi alat detektor yang merasakan, yang memberikan sinyal-sinyal, sehingga kita dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini penuh dengan guidance, panduan-panduan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala meletakkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah meletakkan, memberikan ilham, ada dua potensi yang bisa kita pilih. Apakah potensi baik atau buruk? Artinya potensi takwa itu sudah Allah taruh di dalam hati kita. Tinggal sejauh mana hati ini mampu melakukan perannya, melakukan fungsinya. Tentu kita tidak ingin menjadi hati yang buta, yang sakit. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hajj, tidaklah mata mereka yang buta, bukan mata, walakin ta'mal qulub, tapi hati yang tadinya harusnya bisa melihat, hati yang tadi harusnya mampu menjadi alat detektor, itu kehilangan fungsi, lalu ia menjadi buta, dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kita tadabburi pada hari ini, hatinya sakit, hatinya bermasalah. Dan orang-orang yang hatinya bermasalah, jika ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fazadahumullahu marada. Hari demi hari hati akan tambah sakit. Orang yang terbiasa di hatinya ada sifat-sifat buruk, mengharapkan pujian, mengharapkan sesuatu selain keridhaan Allah. Jadi dia lebih mementingkan pandangan manusia, lalu ia lakukan kebaikan-kebaikan depan manusia, tapi hatinya tidak sedang dalam
bermuraqabah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, lalu ia nikmati ini terus hari demi hari, tidak ada perubahan. Kenapa? Ya karena memang luar biasa. Hari ini kena puji oleh orang lain. Pujian itu membuat dia semakin nyaman dan merasa itulah yang ia cari. Ia tidak ingin bertobat. Maka ini akan berbahaya kaum muslimin. Fazadahumullah. Allah buat hati itu tambah lama tambah sakit. Hati menjadi tambah suka dipuji oleh manusia. Dia tambah suka kepada yang disebut dengan riya, mengharapkan pujian manusia. Ia tidak sensitif lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mau tentunya lama-lama hati yang seperti ini akan membawa kita kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman harus mengetahui bagaimana cara agar hati ini selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ternyata hati punya sifat berbolak-balik. Berbolak-balik. Hati, salah satu sifat hati adalah berubah setiap waktu. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis, Rasulullah selalu mendawamkan doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati, sabbit qalbi, tetapkan, kokohkan, mantapkan, kuatkan hati kami ala dinik atau ala ta'atik. Kuatkan hati ini di dalam agamamu ya Allah, atau di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan ketika Rasulullah SAW membaca doa ini, sahabat Anas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami telah beriman kepadamu? Lalu apa yang membuatmu masih ragu atau khawatir ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, innal qulub, sesungguhnya hati itu baina usbu'aini min asabi'illah, dia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha, Allah Subhanahu wa taala membolak-baliknya kaifa yasha, sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang lain Rasulullah mengatakan, idza syaa, apabila Allah berkehendak, aqam, maka hati akan lurus. Namun jika Allah juga berkehendak, Allah juga bisa membuat hati kita menjadi jatuh, menjadi bengkok, tidak lagi lurus. Maka perlu dipahami dan harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang muqallibal qulub, membolak-balik hati. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus selalu kita pahami dengan baik, bahwa ternyata yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi tugas kita? Yang menjadi tugas kita adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikokohkan dan dimantapkan. Jangan sampai kita menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita kepada yang tidak lurus. Salah satu penyebabnya adalah kemunafikan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Salah satu contoh kemunafikan yang Allah sebutkan yaitu orang yang dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka hanya berolok-olok saja.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi orang yang berolok-olok. Karena kita sudah mendeklarasikan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia harus wujud di dalam perilaku keseharian kita. Dia harus wujud di dalam aktivitas keseharian kita. Dan salat yang kita kerjakan secara lahiriah itu juga harus sinkron dengan apa yang ada di dalam kalbu kita. Jangan sampai salat kita di luar yang kelihatan seperti orang salat, namun di dalam hati kita tidak sedang memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedang lidzikri, tidak sedang dalam rangka ingin mendapatkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita kerjakan jangan sampai hanya mengharapkan pandangan dan pujian manusia. Tentu ini akan berbahaya, membuat hati semakin sakit dan bertambah sakit. Ketika ia sudah tidak lagi mampu menjalankan fungsinya dengan baik, ini akan membawa kita kepada kegelapan. Kita tidak lagi mempunyai cahaya, karena cahayanya ditutupi oleh nuktoh, oleh sesuatu, oleh dosa, oleh maksiat, oleh kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, pengingat buat kita semua. Semoga bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.